Ya, terima kasih pendengar. Anda masih dalam perjalanan sesi Bincang Pagi. Kali ini Bung Nes dengan narasumber terakhir ini. Ya, seorang tokoh agama yaitu Ustadz Mirza Gunawan. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ya, hari ini bersama RRI ya. Iya, ada Dewi dan Nes di studio ini Ustadz. Dewi, ya. Ini kira-kira sudah sama ini tempatnya dengan Bu Ahmad dengar ya. Iya, ini langsung udah standby di Sakakupi, siap-siap untuk mendonorkan darah ini juga. Alhamdulillah. Allah. Hari ini jadwalnya ya. Semua narasumber kita ini satu tempat ini kayaknya semua di sana. Mulai dari Pak Poji, Pak Rahmat. Pak Rahmat. Iya, semua satu tempat nih. Iya, baik. Nah, Ustadz, tadi kan kita sudah ngobrol nih soal dari UTD-nya sendiri, dari penggalang donor darah. Nah, Ustadz, kita lihat dari sisi lainnya seperti apa sih donor darah yang Ustadz lihat saat ini? Alhamdulillah, Banasrullah, Kak Dewi, memang luar biasa pertanyaannya. Kalau agama Islam memandang donor darah ini suatu perbuatan yang sangat-sangat mulia sekali. Karena memang manusia itu tidak bisa hidup tanpa darah. Bahkan otak manusia pun berpikir, beribadah, untuk mencerna segala sesuatu butuh aliran darah juga. Makanya donor darah itu suatu pemberian sumbangan darah, lakukan sengaja atau sukarela kepada siapa yang membutuhkan transfusi, dan pastinya akan menyelamatkan nyawa manusia, jiwa manusia secara langsung. Setetes darah kita sangat bermanfaat untuk orang lain. Makanya Islam sangat mendukung kegiatan donor darah ini. Kalau dulu pernah ada membahas tentang hukum transfusi darah. Ini yang mungkin banyak menjadi kontroversial. Artinya darah itu kan najis. Jadi karena di Al-Maidah itu ayat 3 ya, ayat 3 salah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai darah. Damu itu darah. Jadi darah itu artinya yang keluar dari tubuh manusia hukumnya najis. Bahkan ya memang haram untuk dikonsumsi. Kita kalau di daerah Jawa itu ada umumnya kita makan berupa darah yang digoreng, itu memang haram hukumnya untuk dikonsumsi. Tapi darah yang mengalir di tubuh manusia dan belum keluar itu tidak dihukumkan najis, karena dia baru najis kalau keluar. Lalu begitu ini keluar, ada surat Al-Baqarah lagi. Di Al-Baqarah itu dijelaskan 173 nggak salah. Jadi kalau dijelaskan itu, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi dan yang disembelih kecuali kalau memang ada mudarat katanya. Jadi kalau memang ada mudarat maka dibolehkan. Makan babi pun boleh kalau ada mudarat. Jadi kalau orang yang membutuhkan transfusi darah itu biasanya pasca operasi memang hajat kehidupan dia. Makanya dari dua ayat ini ada kaidah usul fiqh yang muncul waktu menjelaskan hukum donor darah, yaitu daf'ul mafasid, itu menolak keburukan lebih dahulukan daripada akdamu min jalbil masalih. Lebih dahulukan daripada melakukan kebaikan. Jadi kalau kita menolong orang supaya nggak meninggal, menolong orang supaya bisa tetap menjalankan kehidupannya lagi, bisa beribadah lagi, itu jauh lebih penting daripada kita cuma hitung masalah najisnya tadi. Makanya transfusi darah ini semua sepakat ulama sekarang hukumnya dibolehkan, apalagi transfusi ini kan memang masuk ke dalam kantong darah, lalu disalurkan lagi ke dalam tubuh manusia, dan darah yang ada di keluar di kulitnya itu kan nanti disucikan lagi, dicuci lagi. Jadi memang tidak ada cerita haram dalam hukum transfusi darah. Makanya kalau penjelasan di ayat 32 Al-Maidah surat kelima itu, barang siapa yang memelihara kehidupan satu manusia saja, maka seolah-olah dia sudah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Jadi berarti memberi manfaat ya? Memberi manfaat, dan luar biasa Islam itu menjaga satu nyawa. Jadi makanya menghilangkan satu nyawa itu hukumnya langsung kena hukum qisas, harus dibunuh balik. Karena orang yang menghilangkan nyawa memang dosa besar dalam Islam. Makanya kalau kita punya kemampuan untuk transfusi darah, untuk donor darah, tapi tidak kita lakukan, nah ini malah Islam sangat melarang hal seperti ini. Kenapa? Kita mampu bantu, tapi nggak mau bantu.
Maka Sama mungkin seperti halnya memberi makan kepada orang lapar yang terancam itu akan dia, mati ya. itu dia, Ya. cocok sekali, emang seperti itu. Jadi kalau kita mampu memberi makan kepada orang lapar, tapi kita nggak mau, itu Islam sangat mencekal hal seperti ini. Makanya mungkin seluruh pendengar RRI dimanapun berada, ayo kumpul depan Polsek Mandasakti, Sakakupi. Ini ada Pak Woji lagi foto-foto juga nih. Mudah-mudahan bisa semuanya kumpul gabung untuk transfusi darah pada hari ini dan bisa diserahkan kepada keluarga kita. Banyak sekarang kok kita lihat di grup WhatsApp itu, aduh nih mama saya mau operasi butuh darah Iya, habis. benar. Ya kan banyak yang butuh, makanya stok darah kita juga sudah menipis di UTD PMI. Kalau bisa ayo segera ramai-ramai kunjungi tempat-tempat untuk donor darah. Hari ini ada di Sakakupi, ayo kita kumpul di sini, kita bantu teman-teman kita dan insya Allah akan ada pahala yang begitu besar yang menunggu kita karena ini sesuai dengan syariat Islam kita. Ya. Selain berpahala, memberikan kebaikan, lalu juga bisa menolong sesama, lalu juga bisa untuk sehat tubuh, bisa bersilaturahim juga ya Pak Ustadz di sana, bisa berkumpul. Saya suka kali ini memang jambul kali betul silaturahim juga karena memang di sini iya. Di sini memang kumpul semua di sini. Jadi memang insya Allah silaturahmi kita juga akan terbangun dan pastinya mohon maaf nambah saudara saya kebetulan itulah kartu saya juga ada berapa kali habis juga nih ganti-ganti lagi juga. Jadi memang kadang-kadang ada saudara yang butuh yang memang dia ngecek Ustadz nggak merokok kan, maksudnya kondisi tubuh sehat, nggak kolesterol, nggak ada darah tinggi. Jadi kadang-kadang saudara banyak yang mau melahirkan misalnya gitu, mau yang butuh darah misal kecelakaan, nelponnya Ustaz Gunawan karena tahu saya sering donor gitu kan. Sampai mohon maaf Ketua Huda juga kemarin bulan istri beliau sakit yang kayaknya harus donor rutin gitu. Jadi beliau lebih percaya ke saya karena kebetulan nggak merokok juga kan dan nggak ada konsumsi yang aneh-aneh juga. Makanya saya rutin donorkan dan insya Allah jadi saudara karena kan ibaratnya dalam tubuh beliau itu sudah ada darah kita gitu. Jadi kan beliau juga lihat mudah-mudahan kayaknya kok sejak ada darah Ustadz Gunawan ini jadi lebih adem. Jadi banyak. Ya, karena itu pengaruh. Kalau dalam hadis Rasulullah itu inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan mengikuti aliran darah. Kalau bisa memilih nih, kalau bisa pendonor yang masuk ke tubuh kita itu kalau bisa orang yang kita kenal, kalau bisa. Tapi karena kenapa? Tadi kan ceritanya darah pengkonsumsi narkoba, makanya kan nggak boleh diiniin juga. Nih bulan makanya dicek terlebih dahulu ya. Dapat juga nih ke Sakakupi, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ikut meramaikan acara kita hari ini. Jadi memang kalau kita kenal dengan pendonornya, mungkin kan segala penyakit-penyakit dia kita tahu karena kadang-kadang ada penyakit yang tidak terdeteksi langsung dengan screening dokter di sini karena ini kan screeningnya nggak mendalam nih. Jadi ada orang yang berperilaku mohon maaf, ada yang mungkin menyimpang, ada yang mungkin terindikasi HIV atau AIDS segala macam yang mungkin kok dulu COVID lagi kan makanya ataupun orang yang sering begadang malam itu kan kondisi darahnya juga nggak bagus dan orang yang jarang sarapan pagi makanya ditanyain di sini selalu sudah sarapan. Sarapan pagi ya paling penting, jangan sampai nggak sarapan pagi donor bisa pingsan ya. Iya betul, jadi awali pagi dengan sarapan. Saya dulu kemarin awali pagi dengan senyuman jam 10 udah tumbang. Nggak bisa Ustadz ya dengan senyum aja ya. Bisa dengan senyum aja. Nggak jalan ya Pak Ustadz ya. Ini Ustadz yang keberapa nih? Saya sudah lupa ini karena udah banyak kali kartunya udah banyak kali ganti-ganti. Ini saya coba lihat lagi udah kayaknya 3 bulan bahkan ya dulu 3 bulanan sekarang kan ada 2 bulan kan udah kayak tadi cerita tadi Pak Rahmat juga kalau kita kebetulan kan kadang-kadang nih makan terus-terusan nih namanya Ustadz diundang kemana-mana kenduri nih. Kalau sudah ada badan mungkin kurang enak, kalau memang udah jadwal donor kita langsung donor aja terus karena biar dulu Rasulullah kan mengeluarkan darah kotor itu dengan bekam. Saya selain bekam donor juga maksudnya. Jadi mudah-mudahan darah itu kan tersirkulasi secara lancar. Jadi kalau Islam itu mengajarkan donor ini sebagai bagian daripada terapi kita sendiri untuk sehat juga. Jadi selain menolong orang lain, kita juga memang menolong diri kita sendiri. Sebenarnya manfaat untuk kita dan bahkan untuk diet juga. Artinya tubuh kita insya Allah lebih langsing juga. Karena
Lebih bugar juga ya? Lebih bugar juga. Kita mau beraktivitas, mau olahraga kayaknya lebih ringan gitu karena tubuh kita seperti Ustadz Gunawan ini bugar, ya kan, sehat terlihatnya. Jadi banyak orang yang pengen darah Ustadz dong. Amin, mudah-mudahan Kak Dewi. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Ini udah ada Pak Kadispora Aceh Utara juga udah hadir ke tempat ini. Alhamdulillah. Ya, baik, Pak Ustadz, terima kasih waktunya. Salam buat Pak Kadis. Nah ini saya